Assalamualaikum Bunda Heni. Waalaikumsalam Bunda Nur. Apa kabar hari ini Bunda Heni? Alhamdulillah sehat. Bunda Nur apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bunda Heni. Nah Bunda Heni, sebelum Bunda Heni melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Kira-kira pada saat Ibu melakukan coaching, apakah Ibu ada membuat rubrik? Kita diskusikan tentang rubrik hari ini ya. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik. Kemudian saya juga melihat apakah Ibu ada mengajukan pertanyaan berbobot, terus juga apakah Ibu menggunakan alur tepat, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut bisa menyampaikan perasaan dia bisa terbuka kepada coach, kepada Ibu Heni tentunya. Nah, jangan lupa Bu Heni disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita awali ya Bu Heni. Pertanyaan pertama nih, Bu, yang akan saya tanyakan ke Ibu nih, kompetensi apa yang akan Ibu Heni kembangkan pada saat melakukan coaching nantinya? Ya, baik Ibu Nur. Ya, yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present ya, itu yang pertama. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Bagus sekali Bunda Heni. Nah Bunda Heni, pertanyaan selanjutnya nih dari saya, yang akan Ibu kembangkan nantinya secara spesifik itu dan ingin diobservasi itu apa? Yang pertama yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Alhamdulillah ya Bunda Heni. Dan yang terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Bunda Heni itu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach ini bisa menemukan jawaban dari permasalahannya, seperti itu ya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Alhamdulillah Bunda Heni, semoga nanti pada saat coaching berjalan dengan lancar ya Bunda Heni. Baiklah Bunda Heni, demikian pertanyaan dari saya di pra-observasi ini ya. Kali ini silahkan Ibu melanjutkan dan melakukan proses coaching Ibu bersama coachee yang sudah Ibu pilih ya. Makasih Bunda Heni. Makasih Bunda, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Mulyana. Waalaikumsalam Bu Heni. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya Bu. Saya lihat dari tadi sepertinya ada yang ingin Ibu mau sampaikan nih sama saya. Ya Bu, terkait permasalahan di sekolah Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya berbagi ya Bu, curhat mungkin lebih tepatnya dengan Ibu. Ada permasalahan di sekolah yang selama ini saya lihat permasalahan itu saja Bu, belum bisa berubah gitu. Oke, saya ada waktu sekitar 15 atau 20 menit seperti itu Bu Mul ya. Mungkin Bu Mul bisa menyampaikan unek-uneknya sama saya ya, dipersilakan Bu Mul. Baik Ibu, mungkin seperti ini Bu, sedikit sekilas saya cerita. Saya melihat guru-guru di sekolah saya Ibu, selama ini pembelajaran yang disampaikan ke siswa
caranya kurang bervariasi. Ya, istilahnya gini, metode yang mereka gunakan itu metodenya itu saja, tidak berubah, tidak menggunakan alat peraga. Metode yang digunakan juga metode ceramah. Jadi saya melihat untuk pengelolaan kelas itu dengan metode ceramah kurang efektif. Jadi metode yang digunakan hanya itu saja. Mungkin ada solusi dari Ibu? Iya, oke. Kalau saya lihat, ini saya garis bawahi ya. Berarti permasalahan dari Ibu Mul ini adalah pembelajaran dari rekan-rekannya yang kurang bervariatif seperti itu, Bu ya. Dengan metode yang itu saja, seperti itu ya kan, Bu. Nah, nih kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu apa sih yang akan Ibu dapatkan seperti itu? Yang saya inginkan, Bu, dari percakapan kita, mudah-mudahan mungkin Bu Heni bisa memberikan saya satu gambaran untuk solusi untuk permasalahan saya di sekolah, Ibu. Mungkin ada gambaran, ada solusi apa yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk kawan-kawan saya di sekolah. Oh, seperti itu ya, oke. Jadi untuk harapan Ibu ini adanya perubahan seperti itu, Bu ya, di sekolah ya. Nah, perubahan apa nih yang ingin Ibu dapatkan, seperti apa seperti contohnya? Mungkin perubahan yang saya inginkan itu kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah itu, saya menginginkan pembelajaran yang mereka lakukan itu di sekolah bervariasi sehingga siswa-siswanya lebih menarik saat belajar, lebih antusias, lebih mencari lagi ilmu pengetahuan bukan hanya mereka dapatkan dari guru, tetapi mereka bisa dipancing oleh sang guru ini supaya ide-ide kreatif dari anak-anak itu bisa keluar gitu. Oh ya, seperti itu. Oke. Dari yang baru Ibu sampaikan tadi nih ya, pembelajaran dapat digunakan bervariasi dengan metode-metode baru seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih dari yang tadi Ibu sampaikan itu berada di level 10 ya, Bu, kira-kira ya, karena sudah hampir sempurna seperti itu ya. Nah, sekarang nih di sekolah itu Ibu itu berada di level berapa kira-kira? Kalau saya lihat pembelajaran saat ini masih berada di level 5, Ibu. Saya menginginkan level mereka itu bisa lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi seperti itu. Oh ya, oke, di level 5 ya, Bu ya, di kondisi sekarang. Nah, kira-kira di level berapa nih Ibu bisa tingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam sistem pembelajaran di sekolah Ibu? Saya sih berharap mereka paling tidak di level 10, mungkin terlalu sempurna ya, Bu ya. Mungkin setidaknya di level 8 atau 9 gitu. Setidaknya mereka adalah perubahan dari hari-hari yang tadinya mengajarnya monoton, otomatis kalau mengajar monoton itu anak-anak bosan. Iya. Jadi kelas itu pasti ribut. Ya, oke, dari level 8 atau 9 tadi, Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya. Jadi begini, Bu. Kalau dibolehkan, saya rencananya mau membuat coaching dengan mereka supaya mereka itu, saya lebih bisa menggali potensi yang ada di teman-teman saya. Saya yakin di teman-teman saya itu potensinya banyak. Mungkin belum berkembang aja, atau mungkin belum ada yang istilahnya untuk menggerakkan gitu ya, Bu ya. Jadi mungkin dengan adanya kita coaching mereka, mungkin mereka bisa lebih tergerak, bisa keluar ide-ide positif dari Iya, ini. benar sekali. Oke, untuk meng-coaching nanti Ibu akan merencanakan dengan coaching atau menerapkan seperti itu, Bu ya. Bisakah dari teman-teman itu agar terasa nyaman ya seperti itu, bukan? Berarti Ibu membuat dulu suasana itu menjadi nyaman dulu seperti itu ya. Iya.
Berarti Ibu pengen merencanakan tentang coaching, pendampingan atau pelatihan atau workshop gitu seperti itu ada Bu? Rencana saya yang pertama mungkin saya tidak melakukan workshop dulu atau kayak pelatihan seperti itu, tapi mungkin saya akan secara individu dulu, karena kalau kita dekati secara beramai-ramai istilahnya, kita buat seperti pelatihan, takutnya nanti tidak ada waktu ya Bu ya. Mungkin untuk kita personal aja, antara saya dengan teman sejawat mungkin Ibu. Ya, oke. Berarti tadi dengan Sejawat mungkin Ibu. ya, oke. Berarti tadi dengan pendampingan ya Bu ya. Nah, kegiatan pendampingan tadi nih, kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa, gimana gitu Bu? Otomatis itu saya sangat memerlukan bantuan dari atasan ya Bu ya. Yang pertama dari atasan ya, terus harus koordinasi dengan teman-teman juga. Support yang paling saya harapkan itu dari atasan saya Ibu, terus dari teman-teman sejawat saya. Oh iya benar. Oke Bu Mul, Bu Mul ini pengen melakukan tadi pendampingan ya Bu Mul ya, dengan cara berkolaborasi berarti ya dengan mengajak rekan-rekan sejawat seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan rencana Ibu tadi? Rencana saya secepatnya Ibu, mungkin di minggu depan akan segera saya coba untuk melaksanakannya dengan beberapa teman sejawat saya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Mul, dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang Bu Mul dapatkan seperti itu? Ya, mungkin saya dapat sedikit pencerahan ya, Bu, ya dari permasalahan saya, sehingga yang tadinya beban saya berat, rasanya sekarang sudah agak ringan dengan adanya percakapan kita Bu. Mungkin ke depan akan saya coba terapkan apa yang saya dapatkan hari ini. Iya, oke, alhamdulillah ya Bu Mul ya, sudah ada gambaran berarti ini Bu ya. Nah, untuk menciptakan adanya perubahan tadi Bu Mul, pembelajaran yang lebih bervariatif ya seperti itu ya. Berarti saya tunggu lagi nanti kabar dari Bu Mul, mungkin nanti secepatnya berarti ada perubahan seperti itu ya. Nah, mendengar dari cerita-cerita Ibu tadi, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu untuk sampai di sini ya Bu Mul. Nanti insya Allah mana tahu Bu Mul ada masalah lagi boleh sampaikan insan saya seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu Mul. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Heni. Waalaikumsalam Bunda Nur. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Saya juga sudah melihat proses coaching Ibu bersama Ibu Mulyana ya. Iya. Ya, saya akan menanyakan lagi nih Bunda Heni beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, baiklah Bu Nur. Di coaching ini saya akan melakukan dengan alur tirta ya, yang terutama menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu ya. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk bisa menceritakan permasalahannya seperti itu. Nah, dalam mencari atau menggali pokoknya mencari solusinya lah seperti itu. Oke Bu, menurut saya sebagai pengamat atau observer tadi, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya. Dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Terus Ibu juga sudah mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching pada saat coaching itu bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching. Ya. Ini sekarang ada pertanyaan terakhir dari saya Bunda Heni. Sebelum kita tutup ini,
Kompetensi apa lagi kira-kira yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu, Bu. Alhamdulillah Bunda Heni. Baik Bunda Heni, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Bunda Heni. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Bu Mul? Alhamdulillah sehat Bu Neni. Iya, Bu Mul. Nah, Bu Mul, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa nih pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik kita hari ini ya kan Bu. Nah, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian seperti itu ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach ya. Nah, juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi seperti itu pertanyaan dari si coaching kan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti itu Bu Mul ya. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi seperti itu Ibu Mul. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan ke Bu Mul, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Ibu, saya coba jawab ya Bu ya. Yang akan saya kembangkan mungkin yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence-nya. Iya. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, benar sekali ya kan Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu observasikan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, baik. Dan yang terakhir Bu, yang saya ingin tanyakan, indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu capai dalam proses kali ini? Ya. Baik Ibu, indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saat memberikan jawaban bisa menemukan jawaban dari permasalahannya dan mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baiklah Ibu, demikian dulu ya observasi saya. Nah, kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap si coach, gitu ya kan Bu. Terima kasih Ibu Mul. Terima kasih kembali Bu Eni. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Mul. Sehat Bu Nur. Alhamdulillah sehat Bu Mul. Yang penting kita sehat dulu ya Bu Nur ya. Betul sekali Bu Mul. Sepertinya Bu Nur ada sesuatu yang ingin berbagi dengan saya Bu Nur. Tentu saja Bu Mul, saya ada hal-hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Mul ya. Apakah Bu Mul ada waktunya Bu Mul? Insya Allah untuk Bu Nur saya sediakan waktu hari ini. Kita boleh berbicara selama 15 menit mungkin Bu Nur. Bu Nur. Iya Bu Mul, saya kan Bu Mul ingin menemukan solusi nih Bu Mul dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Permasalahan tersebut yaitu di mana di kelas saya itu terdapat 2 murid Bu Mul yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa itu mungkin kesalahan pada diri saya ya Bu Mul. Cuma saya ingin menemukan solusinya. Apa yang Bu Nur harapkan dari setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Saya mengharapkan Bu Mul ketika kita sudah berbicara berdua nih, nantinya saya dapat menemukan solusi dan trik untuk menangani anak tersebut sehingga anak tersebut bisa aktif ya mengikuti proses pembelajaran. Baik Bu Nur, menurut Bu Nur hal apa yang membuat siswa-siswa Bu Nur itu tidak aktif dalam pembelajaran?
dari asumsi saya ya Bu Mo, mungkin pembelajaran yang saya berikan kepada mereka tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, atau mungkin mereka tidak memiliki teman yang cocok ya dalam bermain. Bisa jadi media yang saya berikan pun kurang menarik bagi mereka. Baik, kalau gitu Bu, kira-kira apa saja yang bisa membuat siswa-siswa Bu Nur itu bisa lebih menarik, bisa lebih antusias lagi dalam belajarnya? Apa yang bisa Bu Nur lakukan kira-kira? Mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nur ya, dengan memberikan membuat video pembelajaran ya, video pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan tema ya Bu Nur ya. Atau bisa juga saya merancang media yang edukatif untuk mereka, untuk sehingga mereka menjadi menarik ya, menarik minat belajar mereka. Saya juga bisa mengidentifikasi terlebih dahulu gaya-gaya belajar mereka Bu Nur, mungkin itu Bu Nur ya. Baik Bu Nur, saya sependapat dengan Bu Nur menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nur ya. Iya, Bu Nur katakannya terus mencari gaya belajar siswa ya, saya setuju dengan Bu Nur seperti itu. Ada lagi Bu Nur kira-kira yang bisa membuat siswa Bu Nur lebih tertarik selain itu? Saya rasa dengan menampilkan video ataupun dengan mendongeng ya, mulai mendongeng dengan menggunakan boneka-boneka yang bervariasi, membuat suara-suara yang unik, mungkin itu akan bisa menarik mereka ya, kedua siswa tersebut yang kurang antusias saat belajar ya. Kemudian mungkin saya juga bisa berkolaborasi Bu Mo dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Saya juga mungkin bisa berdiskusi dengan kepala sekolah ya, untuk mendapatkan ide-ide baru dalam hal menarik perhatian murid di kelas. Kalau boleh saya tahu, selama ini sumber belajar apa yang Bu Nur gunakan? Selama ini sumber belajar yang saya gunakan lebih ke memanfaatkan bahan-bahan alam sih Bu Mo. Saya memanfaatkan bahan-bahan alam seperti kardus, saya membuat media yang sesuai dengan kemampuan saya, dan mungkin media yang saya buat itu masih bagi mereka berdua itu belum menarik, mungkin mereka audio atau visual ya. Memang kalau menggunakan video pembelajaran jarang ya saya gunakan, itu sekali-kali. Mungkin ke depan saya bisa lebih banyak lagi menampilkan video pembelajaran di kelas. Baik Bu Nur. Nah, terus sekali ya Bu Nur, saya yakin dan percaya Bu Nur insya Allah ke depan bisa menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik ya, seperti yang tadi Bu Nur ceritakan, menampilkan video-video yang menarik. Mungkin kalau anak-anak, lebih kalau anak TK itu kan suka ya Bu ya, nonton gitu ya, nonton rame-rame mereka suka. Baik Bu Nur, jadi sekarang apa rencana kira-kira Bu Nur untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depan ya, saya akan langsung mempraktekkan ya, langsung mempraktekkan di kelas itu dengan media yang bervariasi. Terus saya juga akan langsung merancang video pembelajaran yang menarik yang akan saya tampilkan di kelas nantinya. Baik Bu, bagus sekali sebenarnya rencana Bu Nur ya. Semoga rencana yang sudah Bu Nur rencanakan, yang ingin Bu Nur lakukan, bisa berhasil sampai kedua siswa Bu Nur itu tidak lagi bermain-main ya Bu Nur ya. Mudah-mudahan mereka yang lebih antusias dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Baik Bu Nur, kira-kira apa nih komitmen Bu Nur untuk rencana tersebut Bu Nur? Komitmen saya Bu Mo, saya ingin terus berkomitmen menambah wawasan saya tentang cara merancang media pembelajaran yang edukatif, terus merancang pembelajaran yang memang sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Saya ingin menambah wawasan saya. Terus saya juga ingin berkomitmen nih terus berkolaborasi ya dengan rekan sejawat di sekolah, dan saya juga berkomitmen untuk mengubah pola mengajar saya di kampus.
wah bagus sekali Bu Nur. Itu saya setuju banget dengan Bu Nur, 100% saya setuju. Nah, saya juga sangat mendukung apa yang Bu Nur sudah rancang. Nah, semoga komitmen yang sudah Bu Nur katakan tadi bisa konsisten Bu Nur jalankan. Insya Allah siswa-siswi Bu Nur itu akan sangat merindukan Bu Nur kapanpun. Satu hari Bu Nur nggak ada akan dicari kemana-mana. Ya, semoga ya Bu Nur ya. Iya, Semangat Bu Nur. Semangat ya Bu Nur ya. Iya, Insya Allah komitmennya dijalankan. Mudah-mudahan Bu Nur berhasil sempurna. Iya Bu Mu, terima kasih banyak Bu Mu sudah mendengarkan keluh kesah saya dan dari pembicaraan kita ini sangat bermanfaat bagi saya ya, sehingga saya bisa menemukan solusi ya Bu Mu ya. Memanglah Bu Mu luar biasa. Terima kasih sama-sama Bu. Banyak puji. Assalamualaikum Ibu Mul. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, baik Ibu. Tadi sudah saya coaching kepada Ibu ya kan. Saya akan menanyakan Ibu beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, yang saya lakukan tadi di coaching ini, saya melakukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa saya gali si coach untuk bisa menceritakan permasalahan dan dapat menemukan ide-ide untuk mencari solusi untuk permasalahannya. Oh iya, oke. Nih menurut tadi sudah saya lihat Ibu, sudah saya observer, oke. Nah, menurut saya nih sebagai observer Ibu, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, ya kan Bu? Nah, prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu tadi juga sudah dilakukan yang berdasarkan prinsip coaching seperti itu Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya Bu Mul ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Heni, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, lebih terarah lagi. Iya, baik Ibu, demikianlah observasi kita hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu Mu, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Mu. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Mu. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik kita hari ini. Ya, coaching dan coach, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana si coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu dari Ibu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses yang kreatif, terus memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Saya berencana Bu Mu akan menerapkan kompetensi seperti listen ya, menjadi pendengar yang aktif. Saya
saya juga akan menerapkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu observasi? Saya ingin menerapkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Yang terakhir ini Ibu, sampai banyak ya Bu ya. Dan yang terakhir saya ingin tanyakan indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses yang akan Ibu lakukan sekarang ini. Saya ingin nanti itu si coaching saat saya lakukan coaching dengan si coaching bisa menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian dalam permasalahannya. Baiklah Ibu, demikian dulu pra-observasinya ya Bu. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Semoga berhasil Ibu dan si coacher bisa menemukan ide-ide kreatifnya. Terima kasih Bu Mul. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Mul. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu Nur. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Nur apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Heni. Bu, dengar-dengar nih, Ibu ada yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya pada hari ini? Iya Bu Nur, saya ini ada sedikit permasalahan di sekolah ya Bu Nur ya. Guru-guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun ya, kok tidak ada perubahan seperti itu dalam mengajar Bu Nur. Dalam penyampaian masih menggunakan metode-metode lama, belum bervariatif. Padahal kan kita ketahui bersama dengan perkembangan zaman yang sekarang ini yang serba canggih, kan semua bisa ada kita lihat ya Bu Nur ya, semakin pesat dan rekan-rekan saya tidak mau melakukan perubahan, masih mengandalkan metode-metode lama seperti itu Bu Nur. Oke, kalau bisa saya garis bawahi ya Bu Eni, permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran ya, pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif. Iya, Gitu ya, Bu iya Eni, benar ya? sekali Bu Nur. Ya Bu Nur, kurang bervariatif dari medianya, masih media yang itu saja seperti itu ya. Pembelajarannya masih menggunakan metode lama seperti itu Bu Nur. Kira-kira nih Bunda Heni, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu Nur, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran seperti itu. Baik, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu Heni ya. Iya, Kira-kira benar. perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau ingin dapatkan? Ya, saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metode seperti itu, Bu. Model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dan menarik sehingga tidak membuat anak-anak merasa bosan dalam belajar. Betul sekali Bu Heni. Yang Ibu sampaikan tadi itu pembelajaran dengan bervariasi, metode, model, Iya. dan media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu Iya. ya. Juga Ibu berada di level berapa Bu? Kira-kira di level 10? Sepertinya di level 5 lah seperti itu ya Bu Nur ya. Karena di sekolah saya itu termasuk banyak guru-guru yang senior seperti itu. Jadi agak susah untuk mencapai ke level 10 itu, masih agak sedikit sulit seperti itu. Oh iya Bu Heni. Berarti di kondisi sekarang ini kira-kira Ibu itu perlu ditingkatkan ya, Iya. agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Iya, benar sekali. Nah, mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai ke level 7 seperti itu. Karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit seperti itu ya. Kebanyakan guru-guru banyak yang senior, jadi mungkin ke level 5 atau 7 masih dilakukan perubahan seperti itu. Dari level 5 ke 7, Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, sebenarnya sih masih saya pikirkan ya Bu Nur ya.
rencana apa dan tindakan apa yang akan saya lakukan, tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring seperti itu ya, atau seperti pelatihan, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara tatap muka langsung seperti itu. Oke Bu, nanti Ibu akan melakukan secara mentoring ya, atau pendampingan gitu ya Bunda ini ya, dan pelatihan. Kira-kira nih ada tidak strategi yang mungkin nih ya bisa diterapkan di sekolah agar teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Ya, mungkin dengan mentoring tadi ya Bu, tapi nanti akan saya konsultasikan dulu bersama kepala sekolah saya atau dengan tim kurikulum untuk membuat semacam pelatihan yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran agar menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi seperti itu Bu. Dari yang Ibu Heni sampaikan tadi melalui mentoring, pelatihan dan pendampingan individu, menurut Ibu yang cepat terrealisasi yang mana? Mentoring Bu. Mentoring ya. Mentoring karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang betul-betul matang seperti itu ya. Waktu juga yang harus betul-betul kita buat yang pas ya kan, yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus kita lihat, harus cari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin saat ini yang lebih nyaman yaitu mentoring seperti itu. Baiklah Bu Heni, kira-kira nih kegiatan mentoring ini Ibu memerlukan support atau dukungan atau bantuan siapakah? Saya akan meminta bantuan pertama kali dari rekan guru atau kepala sekolah seperti itu ya Bu. Terus ahli yang di bidang IT seperti itu yang sudah menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Berarti Ibu melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Iya benar. Kira-kira kapan Ibu mau mulai melakukan mentoring ini kepada rekan-rekan sejawat? Insya Allah secepatnya. Nah Ibu, dari percakapan kita nih hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Hari ini tentu saya mendapatkan hal-hal baru ya Bu, gambaran-gambaran seperti itu ya, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang mempunyai keahlian di bidang ini seperti itu Bu. Baiklah Ibu ya Bu Heni, Iya. semoga rencana-rencana Ibu ya Heni tentang mentoring untuk rekan-rekan sejawat itu nantinya pada saat Ibu menerapkannya berjalan dengan lancar ya Bu Heni ya. Amin. Baik Ibu, sekian dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya, semoga bermanfaat ya. Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nur. Tadi Bu Nur sudah melakukan coaching kepada Bu Heni. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan Bu Nur? Di coaching tadi Bu Nur saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Bu Nur ya, yaitu menanyakan tujuan identifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali kusi untuk bisa menceritakan permasalahannya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan coach juga bisa menemukan penyelesaian dari permasalahannya. Baik Bu. Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu, sudah sesuai dengan alur Tirta dan prosesnya sudah sangat bagus, dan Ibu juga sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu bisa menemukan, sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan di coaching tadi juga sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan Bu ya, yaitu saya ini ingin lebih memahami lagi ya
proses dalam meng-coaching si coaching, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih berkualitas lagi dari saat ini. Itu Bu yang ingin saya kembangkan. Baik Ibu, demikianlah observasi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa yang kita harapkan tercapai hendaknya. Amin. Ya, terima kasih Bu Nur. Terima kasih juga Bu Nur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur.